Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Kalau kita lihat memang total laba Bank Mega sebelum pajak ya, di Q3 2020 ini 2,2 triliun tadi. Ya, meningkat 479 miliar atau 27,7% year on year. Dibandingkan dengan Q3 2019 sebesar 1,7 triliun. Pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan laba sebelum pajak perbankan yang per September ini ya mengalami pertumbuhan negatif minus 27,6%. Ya, jadi laba Bank Mega ini kebalikannya dari laba perbankan. Kalau perbankan minus 27,6, laba Bank Mega plus 27,7%. Bisa pas gitu angkanya ya Iya, Pak? bisa kebetulan pas, satu positif, satu negatif. Iya. Nah tentu pertumbuhan laba Bank Mega ini dikontribusi dari sisi pendapatan maupun biaya. Ya, dari sisi pendapatan bunga bersih Bank Mega meningkat 227 miliar atau 8,3% year on year. Kemudian fee based income juga meningkat 49 miliar atau 3,1%. Sedangkan biaya operasional turun 234 atau turun 8,9%. Pak Kos, kalau kita lihat ROE kemudian ROI Bank Mega ini juga terlihat sangat solid dengan ROE ini naik ke level 2,9%, sedangkan ROI-nya bisa juga terjaga baik double digit bahkan naik ke 15,7%. Sebenarnya seperti apa Pak strategi yang dijalankan oleh Bank Mega? Ya tentu tadi laba Bank Mega yang meningkat tinggi itu juga akan tercermin dalam rasio-rasio seperti return on asset ROA dan ROE Bank Mega. Jadi ROA Bank Mega pada Q3 2020 ini adalah 2,9% atau meningkat 0,2% dibandingkan Q3 tahun lalu yang 2,7%. ROA Bank Mega ini jauh lebih tinggi daripada ROA perbankan yang per Agustus 2020 yang lalu besarnya 1,9%. Nah, ROA Bank Mega yang semakin tinggi ini menunjukkan kemampuan Bank Mega untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam mengelola asetnya. Demikian juga dalam return on equity atau ROE. Bank Mega di mana pada kuartal ketiga 2020 besarnya 15,7% atau meningkat 1,7% dibandingkan dengan Q3 2019 yang besarnya 14%. ROE Bank Mega yang semakin tinggi ini menunjukkan kemampuan Bank Mega menghasilkan laba yang semakin tinggi untuk pemegang sahamnya. Nah, untuk meningkatkan ROA dan ROE ini tentu kita harus meningkatkan laba lebih besar daripada peningkatan aset dan equity-nya. Nah, untuk meningkatkan laba tentu kita harus meningkatkan pendapatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan di perbankan itu ada dua, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan fee base. Demikian juga dari sisi biaya ada dua biaya di perbankan, yaitu biaya bunga atau cost of fund dan biaya operasional.